Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prosela Rahmadewi dengan NPM 257828093 dari kelas TRI 1D. Di video ini saya akan menjelaskan tugas Computational Thinking dan Programming pada bagian Decision dan Loop Struktur. Di sini saya akan membuat hands-on video sambil menjelaskan logika dari studi kasus. Saya akan menggunakan flowchart dan menuliskan kode sambil menjelaskan keterkaitannya dengan flowchart yang telah saya buat sebelumnya. Setelah kode saya tulis, saya akan menjalankan program di terminal dan lakukan skenario uji yang telah disusun. Untuk deskripsi kasusnya, kasir jus sehat Mbak Rara. Mbak Rara menjual jus buah di kantin kampus. Saat ini Mbak Rara kesulitan dalam hitung total transaksi. Oleh karena itu, Mbak Rara meminta bantuan kamu untuk membuatkan program yang dapat menghitung total harga dan diskon berdasarkan jenis jus dan status pelanggan. Untuk aturan diskon yang digunakan Mbak Rara yaitu jika total belanja lebih dari 50.000, maka mendapatkan potongan 10%. Jika pelanggan atau member, maka mendapatkan potongan tambahan sebesar 5%. Selain itu, program harus berjalan berulang sampai kasir mengetik N untuk berhenti. Jenis jus dan harga. Jenis jus alpukat dengan harga 15.000, mangga dengan harga 12.000, jus pisang dengan harga 10.000, dan stroberi dengan harga 18.000. Selanjutnya, untuk exercise pertama, tuliskan PC code atau buat flowchart sederhana yang menggambarkan alur keputusan programmu. Bagaimana urutan keputusan agar diskon member tidak tumpang tindih dengan diskon nominal belanja. Baik, di sini saya akan membuat flowchartnya. Saya buka aplikasi Flowgarithm. Yang pertama, kita masukkan outputnya terlebih dahulu. Ini untuk indah penampilan aja sih. Kasir jus buah sehat Mbak Rara. Lalu kita deklarasikan variabel harga, jumlah, subtotal. Ini tipenya integer. Kenapa integer? Karena integer ini menghitung total atau angka yang bilangannya bulat. Jadi kita menggunakan integer. Selanjutnya, deklarasikan variabel pilihan member ulang ya tidak buah. Di sini kita menggunakan tipe string. Kenapa kita pakai string? Karena string ini dia tuh mendeklarasikan sebuah kata atau kalimat, jadi kita menggunakan string. Selanjutnya, kita deklarasikan variabel diskon total diskon, total akhir, total biaya. Nah, kita di sini kita pilih tipenya yang real. Kenapa kita pakai tipe real? Karena tipe real ini untuk mendeklarasikan sebuah angka atau bilangan yang bentuknya desimal. Jadi kita menggunakan real. Terus selanjutnya kita assignment untuk pengulangan. Jadi kita tulis variabel ulang sama dengan y, ekspresinya itu y.
Jika nanti kita ingin mengulang program ini, kita ketik aja Y, maka dia akan mengulang programnya. Selanjutnya kita pilih looping yang while. Kenapa saya pakai looping while? Karena dia bisa mengulang programnya tanpa harus mengetik lagi. Jadi kita kayak ulang sama dengan Y. Artinya kalau kita ingin mengulang, kita harus mengetikkan variabel Y, tetapi jika tidak kita mengetik Y, maka kita tidak akan bisa mengulang program ini. Jadi kita harus mengetik Y. Kemudian kita lanjut ke sini, ke outputnya. Kita masukkan menu jus. Jadi menu jus buah yang ada di kantin Mbak Rara. Menu jus buah. Nah, kita outputkan masukkan lagi. Ada apa aja sih menu yang ada di jus buah Mbak Rara, kantin jus buah Mbak Rara? Yang pertama ada jus buah alpukat, yang kedua ada jus mangga, yang ketiga ada jus pisang, yang keempat ada jus strawberry. Jadi alpukat, mangga, pisang, strawberry. Nah, ini ada menu-menu jus yang ada di kantin Mbak Rara. Selanjutnya kita output pilih menu. Ini gunanya untuk nanti kita ingin memilih menu, kita tinggal ketikkan sebuah angkanya saja, tidak harus mengetikkan variabel nama buahnya. Jadi kita pilih menu jus, buah 1, 2, 3, 4. Karena tidak ada 4 buah yang ada di kantin Mbak Rara, kita ini ada 4. Nah, selanjutnya kita input pilihan. Karena kita tadi sudah memasukkan daftar menu, kita lanjut input ke pilihan. Variabelnya kita input pilihan. Selanjutnya kita buat perjamahan if, gunanya untuk mendeklarasikan nama-nama buah ini. Jadi kita pilihan pertama gini, misalnya pilihan pertama tadi ada buah alpukat kan, jadi pilihan pertama di sini statement, kemudian di sini variabel buah sama dengan alpukat. Nah, untuk buah alpukat ini dia harganya adalah 15.000. Nah, gunanya ini itu untuk nanti kita bisa memilih buah mana yang ingin kita beli. Misalnya di sini pilihan 1 ada di buah alpukat dengan harga 15.000. Jadi ini kita copy aja. Tadi kan ada 4 buah, maka kita buat 4 seperti ini. Ini copy, ini kita hapus. Kita paste untuk pilihan kedua. Itu ada jus mangga. Itu harganya 12.000. Lalu kita di sini copy lagi, kita paste lagi. Ini pilihan ketiga.
untuk jus pisang di harga 10.000. Kita delete, kita copy ini, ini pilihan keempat atau pilihan terakhir. Ini adalah buah stroberi. Dengan harga 18.000. Nah, kita udah semua memasukkan pilihan ini. Lanjut kita ke outputnya. Di sini berapa sih jumlah yang ingin kita beli? Berarti kita masukkan output dulu, berapa jumlah cup yang ingin dibeli. Di sini kita ini, jadi kita input jumlah. Nah, baru kita segmen untuk subtotal untuk mengetahui total semua harga yang kita beli. Jadi berarti harga dikali jumlah. Nah, subtotal itu harga dikali jumlah. Setelah itu kita buat perjabangan if untuk menentukan apakah dia mendapatkan diskon atau tidak. Jika dia belanjanya lebih dari 50.000, maka subtotal $50.000, maka dia akan mendapatkan diskon 10%. Berarti diskon 10 sama dengan subtotal 10 total dikali 0,10. Kenapa 0,10? Karena diskon 10%, 10% itu kan 10/100, maka kita buat ke desimal menjadi 0,10. Nah, selanjutnya yang di sini, jika dia tidak belanjanya tidak lebih dari 50.000, maka dia tidak mendapatkan diskon. Makanya di sini kita segmen diskon 10 sama dengan 0 karena dia tidak mendapatkan diskon. Selanjutnya kita buat di sini kan tadi Mbak Rara meminta apa, jika pelanggan atau member maka dia mendapatkan potongan tambahan sebesar 5%. Berarti di sini kita buat outputnya dulu. Kita ini apakah pelanggan seorang member, ini kasih dua opsi ya atau tidak. Apakah pelanggan seorang member? Jadi kita beli dua opsi ya atau tidak. Nah, jadi kita di sini input apakah dia member. Jadi kita input member. Nah, di sini kita buat perjabangan if lagi. Jika dia member, maka di sini member sama dengan dia. Jika dia member, maka dia mendapatkan potongan tambahan sebesar 5%. Jadi kita segmen, berarti di sini diskon 5 sama subtotal dikali 0,05. Kenapa 0,05? Karena dari diskon 5% itu sama dengan 5/100, makanya kita buat ke desimal menjadi 0,05. Tetapi jika dia tidak member, dia tidak akan mendapatkan diskon. Berarti di sini segmen
diskon 5 sama dengan 0. Nah, ini udah selesai, berarti kita selanjutnya yaitu ke total atau jumlah keseluruhan yang harus dibayar. Maka kita assignment, kita masukkan total diskon. Jadi kan ada 2 diskon. Yang pertama diskon 10%, maka kita tambah dengan diskon 5% jika semua ini memenuhi syarat, maka dia akan mendapatkan 2 diskon ini. Nah, lalu kita assignment lagi untuk jumlah semua total yang harus dibayar atau total akhir. Total biaya subtotal dikurang total diskon. Nah, udah gini, maka kita buat outputnya. Nah, kita buat biar tampilannya lebih menarik dulu. Struk pembelian. Nah, lalu kita output lagi untuk memasukkan jenis buahnya. Jadi jus buah apa sih yang dibeli? Jadi jus buah sama dengan dan buah. Lalu kita output lagi berapa jumlah yang dibeli, berarti jumlah beli sama dengan dan jumlah dan up. Lalu kita output lagi untuk menginput apakah dia member, berarti di sini kita member sama dengan member. Selanjutnya kita output lagi kita input subtotal bilangan subtotal. Kemudian kita output lagi untuk menginput total diskon. Jadi total diskon kemudian nah ini untuk total akhir yang harus dibayar, kita output lagi total akhir sama dengan total biaya. Nah, kalau udah semua karena di sini ada spasi nggak bisa. Lalu di sini kita output, kita buat penampilannya lebih menarik lagi, maka kita buat kayak gini aja biar ada jaraknya. Lalu kita ke output untuk melakukan pengulangan. Apakah kita ini input pelanggan lagi. Di sini kita Y atau N. Di sini kita nggak ada tanda petik, jangan lupa kasih tanda petik. Nah, lanjut kita input ulang.
program yang flowchart yang telah saya buat dari studi kasus tersebut, maka sekarang kita akan merunningnya apakah dia berhasil atau tidak. Ini berarti kasih jus buah sehat Mbak Rara. Menu jusnya ada jus alpukat, mangga, pisang, stroberi. Pilih menu jus dengan ini mengetik angka di sini. Jadi kita hanya perlu mengetik angkanya saja, tidak usah dengan variabel katanya. Misalnya alpukat itu tidak usah kita ketik angkanya saja. Misalnya kita ingin mengetik yang pisang, berarti kita ketik angka 3. Berapa cup yang ingin dibeli? Saya ingin beli 6 cup. Apakah seorang member? Ya. Nih berarti di sini kita keluar hasilnya. Struk pembelian jus buah yang dibeli yaitu pisang, jumlah beli yaitu 6 cup. Member iya, berarti subtotalnya 60.000. Kenapa 60.000? Karena harga jus buah pisang itu kan 10.000. Nah kita membelinya 6 cup, jadi 10 dikali 6 itu sama dengan 60.000. Nah dia mendapatkan diskonnya 9.000. Kenapa 9.000? Karena 60.000 itu lebih dari 50.000, maka dia mendapatkan diskon 10%. Nah ditambah dia seorang member, maka mendapatkan potongan tambahan sebesar 5%. Jadi total diskonnya itu sama dengan 15%. Nah 15% ini sama dengan 9.000. Berarti total akhir yang harus dibayar yaitu 51.000. Nah selanjutnya kita input pelanggan lagi. Ya, saya ingin mencoba buah stroberi 4, jumlah yang ingin dibeli 1. Apakah seorang member? Tidak. Nih kalau dia bukan seorang member dan tidak mendapatkan diskon 10%, maka jenis jus buah yang dibeli stroberi, jumlah beli 1 cup, member tidak, subtotalnya 18.000, dan dia tidak mendapatkan diskon karena dia belanjanya tidak lebih dari 50.000 dan dia juga bukan seorang member, maka dia tidak mendapatkan diskon apa-apa. Jadi total akhir yang harus dibayar hanya 18.000. Apakah input pelanggan lagi? Ya, saya ingin beli jus mangga, saya ingin beli 5 cup. Apakah member? Tidak. Nih, jadi jenis jus yang saya beli mangga, jumlah beli yaitu 5 cup, member tidak, subtotalnya 60.000. Kenapa 60.000? Mangga tadi kan harganya 12.000 dikali 5 berarti 60. Total diskonnya hanya 6.000 karena dia cuma mendapatkan diskon dari 10% tadi, diskon yang belanja lebih dari 50.000. Dia tidak mendapatkan potongan tambahan karena dia bukan seorang member, maka dia hanya mendapatkan totalnya sebesar 6.000. Maka total akhir yang harus dibayar yaitu 54.000. Jadi input pelanggan lagi saya sudah tidak ingin lagi, berarti kita ketik N, berarti nanti program akan otomatis berhenti. Jadi segitu saja lah. Selanjutnya kita akan buat ke ini ke Pythonnya. Jadi kita di sini Windows. Nah, ini ya. Nah, di sini saya akan pertama kita akan melakukan print untuk supaya kita bisa variabelnya keluarnya bisa bagus, bisa keluar menu-menu yang ada di kantin jus Mbak Rara. Maka kita ketik print. Print
Kita buat penampilannya lebih ini dulu, bagus, biar lebih menarik. Berarti di sini kasir jus sehat Mbak Rara. Kasir sesuai sama ini. Kasir jus buah. Wah, sehat Mbak Rara. Nah, kita ubah dulu ini view-nya, sinteksnya menjadi hitam biar ada warnanya. Nah, udah ada warnanya kan, jadi lebih bagus. Kemudian kita print lagi. Kita ini gunanya untuk input menu-menunya. Jadi menu jus buah Mbak Rara. Menu jus buah. Kita print. Ini di sini nih ada buah alpukat, mangga, maka kita masukkan. Yang pertama tadi ada alpukat. Maka kita copy aja biar cepat. Yang kedua ini jus mangga, berarti di sini kita masukkan mangga. Selanjutnya yang ketiga itu ada jus. Ketiga itu ada jus pisang. Selanjutnya itu ada jus strawberry. Oke. Yang keempat strawberry. Nah, udah kita masukkan menu-menu jus buahnya, lalu kita ke bagian ini ulang Y ini, supaya nanti kita ingin mengulang programnya, kita hanya perlu memencet Y. Jadi kita di sini kita ulang actionnya, segmennya sama dengan Y. Nah, kita enter URL, kita pilih lobbynya tadi URL, maka kita di sini juga URL ulang lower. Kenapa lower? Karena supaya nanti kalau kita masukin huruf Y itu, mau dia huruf kapital atau huruf kecil, itu tetap kebaca Y. Yang penting kita memasukkan angka hurufnya Y, walaupun mau huruf besar mau huruf kecil tetap kebaca. Jadi lower Y sama dengan itu Y. Nah, ini berarti sama dengan, kalau kita ingin mengulang harus sama dengan mengetik huruf Y. Kalau tidak mengetik huruf Y itu sama dengan tidak bisa, jadi harus mengetik huruf Y. Selanjutnya kita ke pilihan. Nah, kita tadi kan udah memasukkan menu jus. Selanjutnya kita ke input pilihan. Berarti di sini kita pilih menu jus yang ingin ini kita beli. Berarti di sini di sini harus ada titik 2 yang biar dia masuk ke identasinya ke bawah. Jadi pilihan, sama dengan
kita kan mau input pilihan, jadi kita ketik input pilihan menu jus buah. Sini kita masukkan angka 1, 2, kayak aja 2, 3, 4. Jadi di sini selanjutnya kita masukkan if nih untuk menentukan pilihan, untuk masuk ke pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga, dan pilihan keempat. Jadi kita menggunakan if. Jadi if pilihan pertama sama dengan, kita biar masuk identasi, kita titik 2. Yang pertama tadi itu kan ada buah alpukat, jadi kita buah sama dengan alpukat. Nah, untuk harga sama dengan 15.000 untuk buah alpukat. Nah, ini udah kan, jadi kita ke selanjutnya ke elif. Kenapa elif? Karena dia selanjutnya ini biar masuk ke pilihan selanjutnya. Kita ketik elif, dia sama aja kayak ini pilihan, kita copy aja. Ini nolnya kebanyakan, 150.000 jadinya. Ini di sini pilihan elif, copy pilihan. Jadi elif ini pilihan kedua, ini pilihan kedua. Pilihan kedua yaitu jenisnya buah mangga. Itu mangga itu harganya 12.000. Nah, selanjutnya elif lagi. Untuk pilihan ketiga itu ada buah pisang dengan harga 10.000. Lalu yang keempat itu ada buah stroberi dengan harga 18.000. Nah, udah kan ini. Selanjutnya kita buat ke else untuk menampilkan bahwa menu yang tidak ada. Jadi kalau kita input menu yang tidak ada dalam menu jus buah Mbarara ini, kita bisa outputnya bakal keluar print menu tidak tersedia. Nah, itu menu tidak tersedia else. Lalu kita akan
selanjutnya kita ke input jumlah yang ingin kita beli. Jadi kita exit lagi, jumlah sama dengan kenapa kita pakai integer, karena jumlah ini kan bilangan bulat ya, jadi kita perlu pakai integer di input berapa jumlah yang ingin dibeli. Nah di sini kan yang ingin dibeli, jadi kita ini gini. Nah udah kita enter. Udah kan kita udah menginput jumlahnya nih, jadi kita lanjut ke assignment subtotal. Berarti kita ke subtotal sama dengan di sini untuk menghitung harga dan jumlah yang kita beli. Berarti di sini harga dikali jumlah. Nah udah nih, udah kita kan. Dan di sini ada perjamuan if, jadi perjamuan if. Jadi kita buat lagi if dia jika belanja subtotal ini artinya total belanja yang tadi kita harga dikali jumlah, berarti if sama dengan subtotal jika dia lebih dari 50.000 maka dia akan mendapatkan diskon 10% kan tadi. Maka di sini subtotal sama dengan lebih besar dari 50.000, maka dia akan mendapatkan diskon. Segmennya nih ini diskon diskon 10 ya, sama dengan subtotal dikali 0,10. Nah selanjutnya else jika dia tidak belanjanya tidak lebih dari 50.000 maka dia tidak mendapatkan diskon. Jadi di sini else, di sini berarti dia enter diskon 10 sama dengan 0. Nih diskon 10 sama dengan 0, berarti di sini kita enter. Nah udah kan, lalu kita input apakah dia seorang member, maka di sini kita member sama dengan input apakah pelanggan seorang member, datanya kita pilih di pilihan ya atau tidak. Nah di sini udah, maka kita enter. Berarti di sini kita udah input member kan, maka di sini kita membuat if lagi, if member lower dengan ya. Nah jadi di sini kita buat if member sama dengan ya, jika dia member maka dia akan mendapatkan diskon potongan tambahan 5%. Jadi diskon 5 sama dengan subtotal dikali 0,05. Tetapi jika dia tidak member maka di sini else
tidak akan mendapatkan diskon, berarti diskon 5 dengan 0 karena dia tidak mendapatkan diskon. Berarti di sini kita enter. Nah, selanjutnya kita di sini udah kan member tadi udah, makanya kita hitung jumlah semua totalnya. Berarti kita assignment total diskon sama dengan diskon 10 ditambah diskon 5. Nih di sini segmennya total diskon 10 ditambah diskon 5. Selanjutnya kita assignment lagi untuk total biaya sama dengan subtotal dikurang total diskon. Nah, udah kan. Nah, baru kita keluarkan outputnya. Berarti di sini kita menggunakan nanti print. Jadi print kita ketik ini dulu biar semakin menarik, penampilannya menarik. Berarti di sini setruk kemudian di sini kita print lagi. Nah, di sini kita masukkan output yang ada di sini semua harus sesuai sama yang di sini di flowchartnya. Jadi kita menggunakan f string. Berarti itu semua. Kita di sini menggunakan kurung kurawal 2. Salah guys. Ini harusnya kita masukinnya di sini dalam tanda kurung 2. Kita gunakan kurung kurawal 2. Nah, di sini baru udah. Selanjutnya kita jumlah beli print f jumlah beli di sini apa ini jumlah cup. Selanjutnya print harus ada app-nya dulu deh. Habis jumlah beli member menggunakan member. Selanjutnya kita beli
subtotal yaitu total diskon. Nah, selanjutnya di sini total akhir. Total ini ya. Nah, udah kan, jadi di sini kita ada output untuk mempercantik penampilannya. Jadi kita buat dulu print. Jadi di sini di sini salah, kita menggunakan tanda miring. Nah, udah, selanjutnya kita melakukan pengulangan. Jadi kita input ini ulang sama dengan input pelanggan lagi. Lalu selesai. Iya, top end. Nah, ini udah selesai. Kita melakukan membuat Python, program Pythonnya, lalu kita uji coba. Tetapi sebelumnya kita save dulu. Kita save lab lab 3 01, terus kemudian kita npm 257829093 lab 3 01 dan kita save. Udah, lalu kita ke Windows R, kita uji coba. Kita masuk dulu ke CD foldernya 5. Udah masuk, tadi kita namain lab filenya lab 3 01 257829093.py. Nah, udah masukkan, kita pilih menu jus buah, kita pilih ke yang satu, berapa jumlah yang ingin dibeli. Saya ingin beli 5. Apakah member? Ya, salah. Ada yang typo guys. Di sini kita typo. Terus yang print ini satu aja. Nah, kita agak dulu, lalu kita masuk lagi. Nah, pilih menu jus buah. Saya ingin memilih jus tadi pertama. Berapa cup ingin saya beli? 5. Apakah member? Ya. Nah, jadi totalnya jus buah yang dibeli yaitu alpukat, jumlah beli itu 5 cup, membernya ya, subtotalnya itu 75.000, total diskonnya 11.250,
dan total akhir yang harus dibayar yaitu 63.750. Nah, kenapa dia di sini 75.000? Karena 5 dikali harga alpukat tadi kan 15.000. Berarti 5 dikali 15.000 itu 75.000. Nah, itu lebih dari 50.000, maka mendapatkan diskon 10%. Dan dia juga seorang member, maka mendapatkan potongan tambahan sebesar 5%. Jadi total diskon yang dia dapatkan itu 15%, yaitu 11.250. Maka dia harus total akhirnya membayar 63.750. Apakah saya ingin melanjutkan pelanggan lagi? Ya, saya ingin mencoba lagi untuk jus 3 pisang. Jumlah yang dibeli itu 1 member ya. Nah, jus buah yang dibeli itu pisang, jumlah beli itu 1 cup, membernya ya, berarti subtotalnya 10.000. Total diskonnya cuma 500 perak, jadi kita harus membayar 9.500. Kenapa dia cuma diskonnya segini? Karena dia tidak belanja tidak lebih dari 50.000, maka dia tidak mendapatkan diskon 10%. Tetapi dia seorang member, maka dia mendapatkan diskonnya cuma 5%. Jadi diskon 5% itu 500 perak ini tadi. Makanya total akhir yang harus dia bayar yaitu 9.500. Apakah ini lanjut lagi? Ya, saya ingin ke menu ketiga. Saya ingin beli 7 cup. Apakah pelanggan? Tidak. Nah, ini jumlah beli itu pisang, jumlah beli yang dibeli pisang, jumlah beli 7 cup, membernya tidak, maka dia tidak mendapatkan potongan tambahan, dia hanya mendapatkan diskon 10%. Jadi totalnya kita 70.000, total diskonnya hanya 7.000, maka dia harus membayarnya total akhir 63.000. Saya ingin masukkan lagi ya. Saya ingin ke jus strawberry 4. Apa jumlah yang dibeli itu 1 aja, apakah dia diskon? Tidak. Nah, kalau jus buah yang dibeli itu strawberry, jumlah belinya 1 cup. Nah, membernya tidak, ini typo nih, tidak, maka subtotalnya 18.000. Dia tidak mendapatkan diskon apapun karena belanjanya tidak lebih dari 50.000 dan dia juga tidak member, maka dia tidak mendapatkan diskon apapun. Jadi total akhir yang harus dibayar adalah 18.000. Apa saya ingin input pelanggan lagi? Saya sudah tidak ingin, jadi saya ketik N, maka program akan berhenti. Jadi gitu aja. Selanjutnya saya akan menjawab yang keempat. Ini setelah menjalankan skenario, jelaskan mengapa hasilnya seperti itu. Jadi di sini tadi, mengapa hasilnya seperti ini? Karena tadi kita menggunakan, ketika memilih nomor menu, kita program menentukan jenis buah. Makanya di sini kita tadi menginputkan pilih menu jus, misalnya kita menginputkan 3, berarti nanti yang keluar itu adalah jus pisang apa? Ya, jus pisang. Nah, di sini jus pisang. Jadi jumlah belinya 1 cup. Kita harus menentukan jenis buah serta harga berdasarkan if elif. Jadi tadi kita menggunakan if elif kan. Nah, di sini menggunakan if elif. Selanjutnya program menghitung subtotal. Nah, di sini dia menghitung subtotal dari harga dikali jumlah. Sehingga semakin banyak yang dibeli, maka semakin besar hasilnya. Di contohnya tadi ini 7 cup, maka dia akan menghitung menjadi 70.000, jadi menjadi banyak. Nah, program juga mengecek nih
apakah dia belanjanya lebih dari 50.000. Jika dia melebihi belanjanya dari 50.000, dia akan mendapatkan diskon. Makanya di sini dia mendapatkan total diskon 70.000. Nih 7.000, mendapatkan diskon 7.000 karena dia belanjanya lebih dari 50.000. Tetapi jika dia tidak belanjanya tidak lebih dari 50.000, dia tidak mendapatkan diskon. Maka di sini contohnya strawberry, dia cuma tidak belanja lebih dari 50.000, maka dia tidak mendapatkan diskon. Nah, program juga ini mengecek apakah dia seorang member. Jadi di sini pelanggan apakah seorang member. Jika dia seorang member itu mendapatkan potongan tambahan sebesar 5%. Jadi di sini dia mendapatkan, misalnya dia member nih ya, dia mendapatkan potongan tambahan sebesar 5%. Jadi totalnya itu 10, diskon 10 ditambah 5 berarti 15%. Jadi total yang didapatkan adalah total diskon yang didapatkan adalah 15%. Nah, total akhirnya total diskon total akhir diskon di 10 ditambah diskon 5 itu jadi 15%. Jika dia memenuhi syarat diskon ini, jika dia belanja lebih dari 50.000 dan dia seorang member, maka dia mendapatkan diskon 10 dan diskon 15 ini. Nah, untuk totalnya itu dia subtotal dikurang sama total diskon. Total diskon ini tadi jika dia memenuhi 2 syarat itu. Jadi hasil akhir muncul sesuai rumus perhitungan di dalam kodenya. Jadi dia akan nanti muncul sesuai rumus dalam kode ini. Selanjutnya, sebutkan satu hal yang ditemukan selama menjalankan program. Satu hal yang saya temukan dalam melakukan program ini tuh, program ini terus bisa berjalan ketika kita mengetikkan Y. Jadi program ini akan terus berjalan ketika kita mengetikkan Y, karena kita menggunakan looping while ini. Jadi kita bisa melayani banyak pelanggan hanya dalam satu kali running. Nah, jika kita ingin melayani pelanggan lagi, kita cukup ketik Y. Jadi contohnya ini kita cukup ketik Y. Nah, artinya program ini efektif untuk simulasi kasir karena bisa melayani banyak pelanggan hanya dalam satu kali running. Nah, selain itu juga ditemukan bahwa komponen diskon bekerja secara otomatis, karena dia tadi komponen diskonnya bekerja secara otomatis, menghitungnya otomatis, menghitung 2 jenis sekaligus jika dia memenuhi 2 syarat ini. Nah, dia nggak harus menghitung ulang gitu, jadi dia langsung otomatis keluar diskonnya karena dia menggunakan program atau menggunakan kode ini. Selanjutnya ini sebutkan juga bagian paling penting dari loop menurutmu. Oke, bagian penting loop menurut saya itu ya ini bagian while ulang lower sama dengan Y ini. Alasannya, baris ini menentukan apakah program melanjutkan proses untuk pelanggan berikutnya atau berhenti. Nah, jadi ketika kita mengetik sama dengan Y, maka program ini akan berjalan lagi. Tapi jika tidak kita mengetik selain huruf Y, dia akan berhenti. Misalnya ini tadi saya mengetik huruf N, maka dia akan berhenti programnya. Tetapi jika saya mengetik huruf Y, maka dia akan tetap lanjut lagi menginput yang kita mau gitu. Nah, tanpa bagian looping while ini, program tidak akan berjalan satu kali dan tidak bisa dipakai berulang seperti kasir nyata. Jadi kayak tidak bisa berulang kayak kasir nyata gitu. Jadi kondisi lower ini membuat input lebih fleksibel baik Y kecil maupun Y gede. Jadi kalau kita mengetik huruf
kapital Y gede maupun huruf kecil itu sama-sama dia kebaca. Dia akan mengulang kode tersebut tanpa harus ini, selain huruf ini maka dia tidak bisa. Walaupun mau dia huruf kapital atau huruf kecil, kalaupun dia huruf Y, tetap masih program ini masih kode ini masih akan berjalan mengulang terus. Selanjutnya untuk kesimpulannya yaitu program kasir JUS ini berhasil bekerja dengan baik karena didukung oleh struktur logika yang jelas nih, kayak if elifnya jelas, diskonnya juga ini jelas. Untuk percabangan kayak menentukan harga, perhitungan diskon secara otomatis, diskonnya otomatis kan, dan loop yang membuat program yang dapat digunakan berkali-kali tanpa restart. Jadi dia menggunakan loop ini tanpa mau mengulang, tanpa harus restart. Kita perlu tinggal mengetikkan Y doang. Program ini menunjukkan bagaimana konsep input, proses output, dan pengulangan dapat digabungkan untuk membentuk sistem kasir sederhana yang efektif dan mudah digunakan. Jadi kayak efektif itu kode ini untuk digunakan. Oke, baik, itu saja video penjelasan tugas dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan perkataan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.